Shalom anak-anak, ketemu lagi dengan saya di pelajaran fisika. Untuk materi hari ini kita akan membahas tentang gerak lurus beraturan atau GLB disingkatnya. Nah, di pertemuan sebelumnya saya sudah membahas tentang apa itu gerak lurus, ya, jadi pendahuluannya, pembukaannya. Nah, untuk hari ini kita masuk dalam tema yang pertama, yaitu gerak lurus beraturan. Untuk minggu depan, atau pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang gerak lurus berubah beraturan. Oke, kita akan langsung masuk dalam materi gerak lurus beraturan. Apa itu GLB atau gerak lurus beraturan? Yaitu gerak yang lintasannya lurus dan kecepatannya tetap atau V-nya konstan. Apa itu V? V itu yang kecepatan. Ini kalau kata velocity ya. Kalau dalam bahasa fisika tetap itu disebut konstan. Ya, di matematika juga. Nah, kecepatan konstan itu artinya percepatannya 0. Percepatan, saya ingatkan kalian lagi di pertemuan sebelumnya itu saya menyebut dengan huruf A dari kata acceleration. Ini adalah percepatan. Nah, rumus untuk pembahasan kali ini itu hanya satunya aja, yaitu S sama dengan V kali T. Apa itu S? S itu adalah jarak, satuannya itu biasanya kilometer atau meter. V itu kecepatan, biasanya satuannya kalau kilometer itu per jam, atau kalau meter berarti meter per sekon. Kemudian apa itu waktu? Waktu itu biasanya sekon, biasanya ini bisa jam tapi lebih seringnya sekon ya. Nah, GLB itu bisa diamati oleh ticker timer atau artinya pewaktu ketik dan dynamic cards untuk kereta dinamika. Bentuknya seperti apa? Seperti gambar ini. Nah, ini adalah kereta dinamikanya. Kemudian ini adalah ticker timernya. Ini pita kertasnya yang di sebelah sini. Ini alat ini disebut ticker timer atau pita kertas. Nah, ini adalah untuk mengamati gerak lurus beraturan atau GLB. Nanti hasilnya ticker timernya adalah GLB itu ditunjukkan dengan pola lubang yang teratur dan berjarak tetap. Ini nggak usah ya, ini nanti ada di pembahasan pertemuan berikutnya. Yang kalian lihat hanya ini aja, lihat. Pada ticker timer itu nanti lubang-lubang. Jadi yang putihnya adalah lubang-lubang. Ini yang warna hitam panjang ini adalah pita ya, dan ini adalah lubang-lubangnya. Nah, ini kan jarak dari lubang satu ke lubang kedua dan jarak antar lubang itu jaraknya sama, teratur dan jaraknya tetap. Artinya apa? Ya, ditunjukkan bahwa pada GLB ini kecepatannya tetap atau konstan, makanya jaraknya sama. Nah, sekilas ya. Nah, gimana kalau jaraknya beda? Nah, ini adalah ticker timer yang menunjukkan bahwa gerakan dari benda tersebut itu adalah dipercepat. Ini GLB dipercepat ya, gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Nah, ini kalau lambat seperti ini. Jadi jaraknya jauh-jauh. Nah, ini makin lama makin cepat, jaraknya makin dekat ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kalau GLB diperlambat itu sebaliknya. Jadi pertama cepat dulu, jaraknya dekat-dekat, kemudian diperlambat. Nah, diperlambat jaraknya makin jauh, makin lama makin jauh. Itu artinya artinya diperlambat. Ya, kecepatannya makin lama. Oke, ini sudah yang saya bahas tadi sebelumnya. Nah, ini kemudian ada grafik hubungan antara S dan T dan V dan T pada GLBB. Untuk yang pertama ini adalah grafik hubungan antara jarak dan waktu. Nah, yang garis miring ini adalah V atau kecepatan. Nah, garis miring ini menunjukkan bahwa semakin jauh jarak yang ditempuh, waktu yang digunakan ya, waktu yang diperlukan itu semakin lama juga. Nah, ini berarti kecepatannya konstan sejalan ya, jadi jaraknya makin jauh, waktu yang diperlukan juga makin banyak atau makin lama. Nah, makanya grafik S terhadap T atau grafik jarak terhadap waktu pada GLB seperti ini. Nah, kemudian ini adalah grafik kecepatan V ini terhadap waktu. Nah, ini jadi garisnya tetap
bukan tetap garisnya horizontal ya, lurus maksud saya. Jadi artinya mau waktu yang ditempuh berapapun ya, misalkan 10 detik, 20 detik, 30 detik, 40 detik, tetap kecepatannya di sebelah sini, angkanya di sebelah sini. Jadi ini makanya kalau garis diperpanjang akan tetap lurus kecepatan, artinya kecepatannya itu tetap ya, seperti itu. Oke, itu pembahasan tentang GLB. Nah, ini ada contoh soal yang akan kita bahas sama-sama, kita pelajari sama-sama supaya kalian nanti pada saat mengerjakan soal latihan kalian bisa mengerjakannya dengan lebih sempurna lagi ya. Ya, di pembahasan soal nomor 1, sebuah sepeda motor bergerak lurus dengan kelajuan tetap ya, kelajuan sama kecepatan itu sama, jadi dianggapnya V. V-nya adalah 10 meter per sekon. Tentukan jarak tempuh sepeda motor setelah yang ditanya ini T-nya ada 2 ya. T ini berarti yang A. Yang A T-nya 10 sekon. Terus yang ditanya berarti jarak ya, jarak S ya. Oke, yang A dulu satu-satu kita buat. Nah, tadi rumusnya yang sudah disampaikan adalah S sama dengan V dikali T. Nah, ini kita lihat dulu satuannya. Yang kecepatan atau kelajuan satuannya meter per sekon, yang waktu satuannya adalah sekon. Artinya nanti untuk jarak satuannya berarti adalah meter karena ada di sini ya. Ini jarak, ini waktu digabung adalah jarak dibagi waktu atau jadi kecepatan. Jadi nah, setelah itu rumusnya kan sudah kalian tulis. Kita masukkan setiap angka yang sudah diketahui di dalam soal, yaitu yang pertama adalah V, ini ya 10 meter per sekon, 10 meter per sekon, kemudian T-nya adalah 10 sekon. Nah, tinggal dikalikan biasa, 10 kali 10 berarti 100 meter. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya yang B ya. Yang B berarti P-nya sama, tapi T-nya adalah 60 sekon. Sama, kita tulis lagi rumusnya S sama dengan V kali T. Kemudian kita masukkan kecepatannya sama ya, 10 meter per sekon dan T-nya adalah 60 sekon. Jadi dikalikan biasa 10 kali 60 jadi 600 meter. Begitu. Ya, selesai untuk soal nomor 1. Soal nomor 2, kita pindah slide. Kita tulis yang diketahuinya ya. Nomor 2, pesawat terbang yang bergerak dengan kecepatan tetap selama 30 menit. Menit. Kecepatan tetap selama 30 menit. Nah, ini perhatikan, ini 30 menit bukan kecepatan ya. Kecepatan tetap selama 30 menit. Lihat satuannya, 30 menit. Menit itu adalah satuan dari waktu. Jadi yang diketahui adalah waktu ya. Terus di sini P-nya 30 menit, kemudian menempuh jarak 250 km, berarti S ya, S 250 km. Kemudian yang ditanya adalah kecepatan, tentu saja karena cuma ada 3 unsur, jarak, kecepatan, dan waktu. Kecepatan dalam meter per sekon ya, ini harus meter per sekon ya, berarti kita tulis di sini supaya tidak lupa, harus meter per sekon, artinya jaraknya harus diubah ke meter, waktunya harus diubah ke sekon, caranya seperti itu ya. Nah, dari kilometer ke meter itu berarti dikalikan dengan 1000 ya, jadi 250.000 meter. Kemudian dari menit diubah ke detik, 1 menit itu berapa detik? 1 menit adalah 60 detik, kita kalikan 6 kali 3, 18 tambah 02, jadi 1800 sekon. Nah, ini sudah ya, satuannya sudah betul semua karena kecepatannya harus meter per sekon. Nah, kita tulis lagi rumusnya, berarti S itu sama dengan V dikali T. Kita masukkan dulu yang diketahui di soal T ya, T-nya 1800 sekon, berarti di sebelah sini. Terus apa lagi yang diketahui? Tulis dulu di sini 1800 sekon, kemudian S, V-nya kan ditanya ya, S-nya 250.000 meter ya. Ini 250.000 sama dengan V dikali 1800. Nah, ini perkalian. Bagaimana cara mencari V? Kalau ini
Kalau ini perkalian berarti untuk mencari V adalah tinggal kita bagi aja ya. Supaya ini tinggal V berarti 1800-nya harus kita hilangkan, caranya dengan dibagi 1800. Ini juga jangan dibagi 250.000 ya, dibaginya 1800. Jadi kanan kiri dibagi dengan bilangan yang sama. Ini kita coret habis, ini nolnya kita buang, jadi tinggal 2500 dibagi 18 ya. Ini masih bisa dibagi dua ya, sebenarnya dibagi duanya hasilnya 1250, ini 9, dan bisa lagi. Kemudian kalau udah kalian sederhanakan ya, kalian dibagi biasa 1250 dibagi 9, ini sudah saya hitung hasilnya adalah 138,89 meter per sekon ya. Kalau ini di belakang koma angkanya ada banyak banget, kamu ambil atau lakukan pembulatan sampai 2 angka di belakang koma, biasanya seperti itu ya. Oke, itu satu pembahasan dari saya hari ini tentang gerak lurus beraturan. Selamat belajar, semoga kalian lebih memahami lagi apa yang saya jelaskan. Kalau ada bagian yang belum kalian pahami, silakan kalian ulangi lagi videonya di bagian tersebut. Dan jangan lupa untuk dicatat ya catatannya, kalian perlu catatan supaya kalian nanti sewaktu-waktu bisa membaca kembali buku kalian. Baik, itu aja yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan materi hari ini tentang gerak lurus beraturan. Terima kasih anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.